Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salah satu perbuatan dosa besar yang teramat dibenci oleh Allah adalah zina. Banyak sekali ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait hukuman yang akan diterima oleh pelakunya baik di akhirat maupun di dunia. Bahkan diceritakan terdapat dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu apakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dosa yang 1000 kali lebih besar dari zina yang harus diwaspadai versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah maka pelakunya harus dirajam di depan penduduk sebanyak 100 kali. Jika yang berzina sudah menikah maka hukumannya dirajam hingga mati. Begitu besarnya dosa zina ini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam tidak memaafkan pelaku zina karena dianggap sangatlah hina. Nabi Musa alaihi salam mengusir pezina wanita yang ingin bertaubat dan meminta petunjuk dari beliau. Hal ini menunjukkan jika zina adalah dosa besar yang sulit terampuni. Tetapi ada dosa yang lebih besar dari 1000 kali dosa berzina, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini hukumannya dan kemurkaan Allah, dan juga mendapatkan hinaan di akhirat dan juga di dunia. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Meski demikian besar ancaman dosa yang akan diterima oleh pelaku zina, ternyata tidak seberapa dengan dosa yang satu ini, di mana dosa ini 1000 kali lebih besar dari berzina. Ancaman bagi pelaku dosa tersebut adalah hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapat kehinaan di dunia dan akhirat. Lalu dosa apakah itu? Sahabat beriman, ternyata dosa yang sedemikian besar itu adalah dosa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat merupakan kewajiban utama umat Islam yang menjadi pondasi dasar agama Allah ini. Meninggalkannya sama dengan meruntuhkan tiang agama dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Tidak hanya saat di dunia, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat di akhirat juga sangat pedih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. As-Salah halaman 7. Dalam ayat ini Allah menjadikan tempat ini, yaitu sungai di Jahanam, sebagai tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Tempat ini adalah Goya, yang merupakan bagian neraka paling bawah, bukan tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar. Secara hukum fikih, meninggalkan sholat terbagi dalam 2 macam. Yang pertama, meninggalkan sholat karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena malas harus diingatkan agar mau melaksanakan sholat. Apabila ia masih mau melaksanakan sholat, maka ia terbebas dari hukuman. Namun apabila ia tidak mau melaksanakan sholat hingga waktu kompensasi yang telah ditentukan, maka ia terkena hudud atau dibunuh.
Kedua, ia meninggalkan sholat karena ia meyakini bahwa sholat bukanlah sesuatu hal yang wajib. Kondisi kedua ini sahabat beriman harus diperingatkan terlebih dahulu agar bertaubat. Apabila ia masih tidak meyakini kewajiban sholat, maka ia dihukumi murtad dan terkena hudud. Perbedaan kondisi pertama dan kedua adalah pada kondisi pertama, ia meninggal dalam keadaan iman dan jenazahnya masih wajib untuk dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan secara islami. Adapun kondisi kedua, tidak wajib dilakukan hal seperti itu. Mengerikan bukan? Namun kita sebagai orang Indonesia yang tidak dapat melaksanakan hudud tersebut, maka kita tidak boleh serta-merta memperlakukan kepada yang meninggalkan sholat. Cukup kita menjadi da'i atau orang yang mengajak kepada kebenaran, bukan menjadi hakim yang menentukan hukuman dan hudud. Selain itu, pada zaman Nabi Musa, sholat juga sudah disyariatkan. Bahkan Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj juga telah melaksanakan sholat. Namun tata cara sholat pada umat terdahulu berbeda dengan sholat yang sekarang. Menurut beberapa pendapat, sholat umumnya Nabi Muhammad adalah penyempurnaan yang paling sempurna dari sholatnya umat-umat terdahulu. Ketiga, ada perbedaan syariat zaman dahulu dengan sekarang. Pada zaman Nabi Musa, azab Allah langsung diturunkan di dunia. Maka tidak heran jika Nabi Musa langsung mengusir wanita tersebut karena takut Allah akan segera menimpakan azab di rumahnya. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad yang azabnya ditangguhkan hingga hari kiamat kelak. Penangguhan azab ini adalah sebagai rasa kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Allah tidak langsung menimpakan azab agar manusia yang berdosa dapat bertaubat di kemudian hari. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepalanya pecah. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Riwayat Tabrani. Dalam riwayat lain juga diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dosa yang diterima orang yang meninggalkan sholat adalah antara lain sebagai berikut. Sekali meninggalkan sholat subuh, maka hukuman yang didapat adalah masuk neraka selama 30 hari. 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun berada di dunia. Itu berarti sekali kita tidak melaksanakan sholat subuh, maka akan berada 60.000 tahun di neraka. Sekali meninggalkan sholat duhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Sekali meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan melakukan zina dengan ayahnya jika perempuan dan atau dengan ibunya jika dia laki-laki. Sekali meninggalkan sholat isya, maka tidak diridhoi oleh Allah untuk tinggal di bumi dan akan dipaksa mencari tempat hidup yang lain. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala mengaitkan persaudaraan seiman dengan mengerjakan sholat. Berarti jika sholat tidak dikerjakan, bukanlah saudara seiman. Dari Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi SAW, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Lihat Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 566.
Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi dosa yang 1000 kali lebih besar dari zina yang harus diwaspadai. Bagaimana sahabat beriman? Siap memperbaiki diri sekarang? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.